that bright infinity inside your eyes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kehadirannya buat anak-anak sekalian untuk bisa hadir pada kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan konseling, ada baiknya mungkin kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Mungkin sebelumnya kita saling memperkenalkan diri dulu, mulai dari yang sebelah sana mungkin. Baik Bu, perkenalkan nama saya Ayu Lestari Pratiwi dari Angkatan 12. Perkenalkan, nama saya Lutfian Nur Halisa, perwakilan dari Angkatan 11. Perkenalkan, nama saya Mbak Putri Azalea, perwakilan dari Angkatan 10. Baik, sudah masing-masing sudah memperkenalkan diri. Ternyata kalian dari berbeda angkatan ya. Sebelumnya saya ingin menanyakan kabar kalian. Bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah kalau gitu. Nah, Ibu kemarin mendengar kabar bahwa kalian itu ada yang namanya perkelahian antar angkatan. Apakah betul begitu? Iya betul. Betul. Makanya di sini kalian sebagai perwakilan dari masing-masing angkatan untuk datang pada kegiatan konseling ini ya. Iya. Ya. Jadi di sini adapun kita akan melaksanakan yang namanya konseling kelompok. Kalian ada yang tahu apa itu konseling kelompok? Nah, jadi konseling kelompok itu adalah suatu kegiatan yang dimana dapat membantu para peserta didik seperti kalian-kalian ini untuk memecahkan suatu masalah. Tidak hanya memecahkan, tapi juga mencegah hal masalah-masalah lainnya akan timbul. Dan juga adapun tujuan dari konseling ini untuk kalian semua agar kalian mampu untuk mengubah cara beretika kalian serta cara mengelola emosi kalian dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian juga kalian mampu untuk menilai cara berteman yang baik dan benar agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kemudian yang terakhir itu ada juga kalian mampu untuk membangun pertemanan yang baik serta menggunakan keterampilan untuk mengelola emosi kalian secara positif dalam kehidupan kalian sehari-harinya. Nah, jadi untuk tujuan di sini pasti sudah mengarah sekali ke permasalahan kalian kan? Ya. Jadi di sini saya juga akan menjelaskan mengenai materi tentang pertemanan yang sehat dan juga kecerdasan emosional yang dimana kalian harus mengelola emosi kalian. Sebelumnya juga saya akan menjelaskan bahwasannya dalam konseling kelompok ini terdapat beberapa asas. Yang pertama itu asas kesukarelaan, di mana asas pada kali ini kalian itu sukarela untuk menyampaikan pendapat kalian ketika saya meminta kalian untuk berpendapat. Kemudian juga ada yang namanya asas keterbukaan, di mana kalian itu berkata jujur serta aktif untuk mengatakan semua permasalahan yang kalian ucapkan. Dan yang terakhir itu ada yang namanya asas kerahasiaan. Nah, di mana asas ini asas yang paling penting dalam kegiatan konseling, di mana semua informasi yang kalian sampaikan itu semua terjamin aman. Hanya kita berempat, 1, 2, 3, 4 sama saya yang tahu soal permasalahan kalian. Nah, jadi apakah kalian sudah mengerti tentang kegiatan konseling ini? Sudah Ibu. Baik, kalau sudah mengerti, mungkin untuk konseling kali ini itu ada yang namanya kesepakatan waktu. Jadi saya sudah menyiapkan waktu sekitar 45 menit. Apakah kalian sudah bersedia untuk 45 menit itu? Sudah Ibu. Sudah. Baik, terima kasih. Jadi adakah yang ingin ditanyakan kembali mengenai kegiatan konseling itu? Mungkin atau sudah paham? Sudah paham. Sudah paham. Oke, baik. Mungkin kita langsung saja. Pertama-tama ini saya akan bertanya kepada kalian, permasalahan apa sih sebenarnya yang terjadi pada kalian sehingga kalian bisa mengikuti kegiatan konseling ini? Mungkin bisa jelaskan satu-satu mulai dari siapa tadi, Melona? Iya Bu. Jadi permasalahan di angkatan kami ini, dua angkatan di atas kami ini terlalu banyak mengekang di adik kelasnya. Katanya mentang-mentang kita baru masuk sekolah, baru masuk di persekolahan ini, jadi kayak banyak langsung bilang kelas 10 tuh nggak boleh kayak gini, kelas 10 tuh begini, kelas 10 harus kayak gini ke kelasnya. Seperti itu Ibu. Jadi kayak kita merasa seperti bagaimana ya Bu di sekolah karena lihat kakak kelasnya, apalagi kakak kelas yang bilang kalau ketemu kakak kelas itu harus hormat. Seperti itu Ibu. Oke,
Oke, mungkin bisa lanjut dari saudari Marisa, bagaimana? Mungkin dari angkatan saya ibu merasa bahwa angkatan 10 itu ada beberapa orang yang terlalu apa namanya, mau dibilang lah begitu so jagoan, padahal mereka masih kelas, istilahnya masih kelas 10, masih angkatan 10 gitu. Kalau misalnya angkatan 12 itu banyak juga yang terlalu menuntut apa namanya, senioritas begitu. Jadi seakan-akan mereka yang paling harus dihormati di angkatan kami mungkin. Bagaimana dengan saudari Bayu? Mungkin saya perwakilan dari angkatan 12 ya, begitu Bu, masalah antara junior dengan senior, kita merasa senior. Nah, mungkin kesenioritasan itu mungkin mereka tidak pahami, kami juga pernah mengalami. Jadi kami melakukan hal apa yang pernah kami alami juga. Kami merasa kelas 10 itu merasa terkekang ya. Maksudnya aturan-aturan harus diambil sama senior. Padahal itu juga peraturan sudah lama dan kami sudah terima juga di awal. Untuk kelas 11 juga, saya juga merasa bahwa mereka juga memiliki kesenioritasan, di mana mereka memegang juga kelas 11. Intinya di sini cuman salah pahaman Bu, misalnya kurang saling memahami, saling menghargai, dan mungkin dari beberapa kami yang melakukan tindak mungkin dia lebih, sehingga kita merasa dirugikan satu sama lain antara angkatan. Mungkin itu Bu. Oke ya. Jadi dari yang saya tangkap itu bahwasanya angkatan 10 mengatakan bahwa kakak kelasnya itu merasa senioritas, ya, merasa terlalu mengekang adiknya, padahal masih angkatan 10. Kemudian juga yang dimana angkatan 11 itu merasa bahwasanya angkatan 10 ini nih baru masuk, tetapi merasa mau dibilang, istilahnya mau jadi sok jagoan. Dan juga angkatan 11 ini merasa bahwasanya kalau angkatan 12 itu senioritas, selalu bermain yang namanya senioritas, dan itu sangat tidak baik kesannya untuk angkatan-angkatan lainnya yang di bawah. Dan juga untuk angkatan 12, dan angkatan 12 ini merasa bahwasanya junior-juniornya atau angkatan yang di bawahnya itu tidak sopan dengan angkatan yang di atas, angkatan 12, karena aturan yang memang sudah ada jelas-jelas mereka langgar begitu saja. Padahal aturan itu memang sudah berlaku sejak lama kan, tapi karena mereka merasa mungkin kita sama di lingkungan sama, jadi ya udah kita sama-sama di sini. Jadi merasa semena-mena lah istilahnya. Nah, jadi untuk dari permasalahan ketiga ini, apakah kalian sudah menemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalahnya, atau bahkan mencegah hal itu terjadi ketika ada angkatan-angkatan baru lainnya? Mungkin dari saudari Ayu, mungkin ada solusi-solusi yang tepat. Mungkin saya sebagai angkatan tua ya Bu, angkatan 12, senior dari angkatan 10 dan 11, mungkin saya di sini menekankan bahwa kesenioritasan itu mungkin tidak ada, tetapi dalam istilah sekolah tentunya ada, lebih dibilang menghargai yang lebih tua, menghargai kakak kelas kalian. Bagaimana kalian memberikan penghargaan, tentunya kakak kelas kalian juga akan menghargai kalian. Tidak mungkin mereka melarang kalian untuk hal-hal yang misalnya memang menjadi pelanggaran dari sekolah, misalnya roknya pendek ataupun apa. Ketika kalian ditegur, kalian membantah. Intinya kami tuh merasa bahwa kenapa kelas 10 membangkang dia? Intinya dulu kita pasti dikasih begini, begitu juga. Dan kita juga pernah merasakan kelas 10 bahwa ini kelas 12 mau terus diikuti maunya. Kita kan murid baru begitu. Tapi kita harus paham bahwa peraturan di sekolah itu memang ada. Dan untuk lebih kata kesenioritasan itu memang sejak sekolah itu ada sudah mungkin senior itu menganggap bahwa sebagai suatu penghargaan. Tapi mungkin dari kelas 10 atau angkatan junior di bawah kami itu menganggap sebagai kami ingin lebih dihormati. Padahal maksud kami di sini agar kalian lebih patuh untuk peraturan. Mungkin itu dari saya. Oke, terima kasih untuk saudari Ayu. Mungkin kita lanjut ke saudari Lutfia. Mungkin kalau dari saya itu solusinya bisa saling menghargai lah satu sama lain, karena memang kita
tidak bisa apa namanya mengontrol pribadinya pribadi masing-masing orang. Apalagi di setiap angkatan kan pasti banyak sekali kepala, banyak sekali pikiran, banyak sekali pendapat dari orang-orang. Jadi pasti itu berbeda-beda juga. Jadi tinggal bagaimana dari misalnya angkatan 10, angkatan 12 maupun juga dari angkatan saya, angkatan 11 itu bisa saling memahami, menerima setiap pendapat orang lain dan menghargai juga, bukan langsung menjudge atau mengatakan orang itu salah dan lain sebagainya. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih untuk Saudara Rutia. Kita lanjut lagi kepada Saudara Mona. Mungkin kalau dari saya sama seperti Kak Lutfi ya Bu. Mungkin lebih banyak berkomunikasi lagi, kan awal permasalahan itu cuma kesalahpahaman antara sama angkatan, dan mungkin untuk kelas 10 lebih menghargai lagi kakak kelasnya dan mengikuti aturan-aturan yang ada di sekolah. Bagaimanapun kita juga murid baru di sekolah ini, dan untuk kakak kelasnya mungkin dikurangi sedikit aturan-aturan lama yang menjadi turun-temurun yang merupakan sikap buruknya lah, seperti itu. Baik, terima kasih untuk solusi-solusi yang sudah kalian berikan. Kalian saling memberikan solusi di sini. Betul yang kalian katakan tadi. Yang pertama itu paling penting itu menghargai, karena kita di lingkup yang sama kan di sini. Kita sama-sama di satu sekolah yang sama. Jadi bukan masalah tentang ya memang mungkin yang tua, angkatan tua itu merasa umurnya lebih tua, jadi harus dihargai sekali, tidak. Tapi mau yang tua mau yang muda, kita harus tetap saling menghargai. Terus juga betul lagi yang namanya komunikasi, kita tetap harus membangun hubungan yang namanya komunikasi agar jalinan pertemanan kita tetap erat. Istilahnya kita dalam satu lingkup keluarga itu kan sekolah yang namanya itu rumah kedua. Nah, kita di rumah kedua itu sebagai keluarga. Nah, kita agar tali silaturahmi kita tetap berjalan, dan juga pertemanan kita tetap masuk ke dalam yang namanya pertemanan yang sehat, walaupun kita berbeda angkatan tentunya. Dan tidak ada yang namanya sebenarnya memang senioritas itu tidak ada, tapi memang balik lagi kita harus tetap saling menghargai, saling memahami satu sama lain, baik itu angkatan muda, angkatan tua. Kita tetap harus bisa mengontrol segalanya, dan juga yang paling penting itu mengontrol emosi, ya, dari diri kita sendiri agar kita tidak mudah tersulut. Misalnya teman kalian nih ada yang terpancing emosinya karena angkatan ini. Nah, kalian harus tetap bisa yang namanya mengontrol emosi kalian untuk memberitahukan kepada teman kalian agar tidak terjadi yang namanya perkelahian itu. Nah, dan juga kan dari sini kita bisa kan mencegah, apalagi kalau misalnya ada nanti angkatan-angkatan baru lagi, kita bisa menjadi contoh yang baik untuk mereka ke depannya. Sebelum kita menutup kegiatan sesi konseling kita, ada baiknya mungkin kita bersalam-salaman ya antar angkatan, agar pertemanan kalian semakin erat, hubungan keluarga kalian juga semakin erat. Mungkin saya dari yang tua Bu ya, kelas 12, saya minta maaf kepada adik-adik ketika kalian merasa tidak dihargai atau dihormati. Kami melakukan itu hanya untuk kebaikan kalian. Mungkin cara dari teman saya atau teman-teman yang lain yang merasa senior, mungkin cara penanggapannya sama kalian itu salah ya. Maaf. Gimana ini serius kok begitu pakai? Oh ya, Mungkin salam persaudaraannya Bu ya. Tidak apa-apa, baik kan ya. Nah, itu kan enak dilihat. Saya juga jadi senang melihatnya kalau anak-anak sekolah sini pada rukun, pada tentram semuanya pertemanannya. Baik, mungkin jika ada yang ingin kalian sampaikan lagi, kita bisa mengatur jadwal lagi untuk melakukan sesi konseling berikutnya, karena kegiatan kita sudah cukup 45 menit. Jadi mungkin sebelum saya tutup, saya akan membagikan evaluasi hasil di mana kalian harus mengisi dengan sejujurnya evaluasi instrumen ini. Tanggapan kalian mengenai sesi konseling pada hari ini. Sini. Ya. Baik, terima kasih. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua telah menghadiri sesi konseling kita pada hari ini. Alhamdulillah konselingnya berjalan dengan baik dan lancar, dan semoga kalian kedepannya juga akan menerapkan apa yang sudah kita
diskusikan pada sesi konseling kita pada hari ini. Terima kasih. Mungkin kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Dan sebelumnya kita akan berdoa dulu. Mungkin salah satu ada yang ingin memimpin dari yang tertua. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, marilah kita membaca doa agar kita pulang nanti dengan selamat. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.